Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 10 ingin menjelaskan konsep dasar sistem fusi. Pengertian sistem fusi adalah sebuah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk menangani masalah yang memiliki data tidak pasti, samar, atau tidak memiliki batasan yang jelas. Berbeda dengan logika biasa yang hanya mengenal nilai 0, salah, dan 1, benar. Sistem fusi memungkinkan nilai berada di antara keduanya, misalnya 0,2, 0,5, atau 0,9. Dengan cara ini, komputer bisa memahami kondisi yang sifatnya tidak tegas, sama seperti manusia menilai sesuatu. Sistem fusi juga dirancang untuk meniru cara manusia berpikir saat menghadapi situasi yang tidak pasti. Misalnya, menentukan apakah suhu itu dingin, hangat, atau panas. Dalam kehidupan nyata, batas antar kondisi tidak selalu jelas, dan sistem fusi membantu mengolah informasi semacam itu agar dapat diambil suatu keputusan yang lebih fleksibel dan realistis. Berikut adalah logika klasik versus logika fusi. Di sini ada tabel perbandingan antara logika klasik versus logika fusi. Bisa dilihat di sini. Logika klasik hanya mengenal dua keadaan, benar, 1, atau salah, 0. Semua keputusan dibuat secara tegas, tanpa nilai tengah, sedangkan logika fusi memungkinkan nilai berada antara 0 sampai 1. Artinya, suatu kondisi bisa sebagian benar, lumayan, atau hampir. Ini membuat logika fusi lebih cocok digunakan pada situasi yang tidak memiliki batas jelas, seperti menilai suhu, kenyamanan, intensitas cahaya, dan sebagainya. Mengapa sih disebut fusi? Disebut fusi karena sistem ini bekerja dengan informasi yang kabur, tidak pasti, dan tidak memiliki batasan yang jelas. Dalam kehidupan nyata, banyak kondisi yang tidak bisa dipisahkan secara tegas ke dalam satu kategori saja. Contohnya, suhu tidak bisa hanya dibagi menjadi dingin atau panas. Pada kenyataannya, ada kondisi di tengah-tengah seperti hangat, agak panas, atau antara hangat dan panas. Batas antara kategori tersebut tidak jelas dan tidak bisa berbeda-beda menurut persepsi manusia. Sistem fusi membantu komputer mengerti kondisi yang samar seperti itu, sehingga komputer dapat mengambil keputusan yang lebih fleksibel dan realistis, mirip cara manusia menilai sesuatu dalam kehidupan sehari-harinya. Berikut adalah komponen sistem fusi. Yang pertama ada fusification, proses mengubah input yang awalnya berupa angka pasti seperti suhu 30 derajat Celcius menjadi nilai fusi berdasarkan derajat keanggotaannya dalam suatu kategori, misalnya hangat atau panas. Yang kedua ada rule base, berisi kumpulan antara berbentuk if-then yang dibuat seperti cara manusia berpikir. Contoh, if suhu panas, then kipas cepat. Aturan ini menentukan bagaimana sistem respons kondisi tersebut. Yang ketiga ada inference engine, bagian yang mengolah dan menggabungkan aturan fusi untuk menghasilkan keputusan. Di sini dipilih aturan mana yang aktif dan bagaimana hasilnya dihitung. Yang keempat ada refusification, tahapan untuk mengubah hasil fusi yang masih berupa nilai kabur menjadi angka tegas yang bisa digunakan sebagai output system. Contoh, hasil fusi bisa dibilang kecepatan kipas sama dengan 70%. Di sini ada fusification. Fusification adalah proses mengubah nilai input yang awalnya tegas, angka pasti, menjadi nilai fusi berdasarkan derajat keanggotaannya dalam suatu kategori. Setiap input tidak langsung dikategorikan sebagai benar atau salah, tetapi diberikan nilai seberapa cocok ia masuk ke suatu kategori. Contoh, suhu 30 derajat Celcius tidak langsung dianggap hangat atau panas,
tetapi bisa memiliki derajat keanggotaan. Misalnya, hangat 0,7 bisa dibilang cukup hangat. Panas 0,2 bisa dibilang sedikit panas. Dengan cara ini, sistem dapat memahami kondisi yang tidak pasti secara lebih fleksibel. Next, ke rule base bisa dibilang basis aturan. Rule base adalah kumpulan aturan if, then yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam sistem fusi. Aturan-aturan ini dibuat menyerupai cara manusia menentukan sesuatu berdasarkan kondisi tertentu. Setiap aturan menghubungkan kondisi if dengan tindakan atau output then. Contoh, if suhu panas, then kipas cepat. Artinya, jika suhu terdeteksi tinggi, maka sistem memutuskan kipas harus berputar cepat. If suhu dingin, then kipas lambat. Artinya, jika suhu rendah, maka kipas cukup berputar pelan. Aturan-aturan ini memungkinkan sistem fusi bekerja secara fleksibel dan menyesuaikan output berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Inference engine adalah bagian dari sistem fusi yang bertugas memilih, mengevaluasi, dan menggabungkan aturan-aturan fusi yang relevan berdasarkan kondisi input yang diberikan. Ketika input masuk, mesin ini menentukan aturan mana yang aktif. Misalnya, aturan jika panas bisa dibilang kipas cepat. Dan kemudian menghitung bagaimana setiap aturan berkontribusi terhadap hasil akhir. Dalam proses ini digunakan beberapa metode, dan yang paling umum adalah metode Mamdani. Menghasilkan output fusi dan sering digunakan untuk sistem kontrol karena hasilnya lebih intuitif dan mirip cara manusia mengambil keputusan. Ada metode Sugeno, menghasilkan output berbentuk fungsi atau nilai tegas sehingga lebih mudah dihitung dan cocok untuk aplikasi matematis atau pemodelan. Secara singkat, inference engine adalah otaknya sistem fusi yang menentukan keputusan berdasarkan aturan yang berlaku. Diffusification adalah proses mengubah hasil perhitungan fusi yang masih berupa nilai samar atau kurva keanggotaan menjadi angka tegas yang dapat digunakan sebagai output nyata oleh sistem. Jika selama proses fusi sistem menghasilkan beberapa nilai derajat keanggotaan, langkah diffusification adalah merangkum semuanya menjadi satu nilai konkret yang mewakili keputusan akhir. Contohnya, hasil fusi dari aturan menghasilkan nilai yang menunjukkan bahwa kipas cukup cepat. Melalui diffusification, sistem mengubahnya menjadi angka pasti. Misalnya, kecepatan kipas sama dengan 65%. Dengan cara ini, sistem dapat memberikan output yang terukur, spesifik, dan dapat langsung dijalankan. Berikut adalah fungsi keanggotaan, bisa juga disebut membership function. Fungsi keanggotaan adalah kurva yang digunakan dalam logika fusi untuk menggambarkan beberapa besar suatu nilai masuk ke dalam sebuah kategori. Nilainya berada pada rentang 0 sampai 1. Contohnya untuk suhu dingin, hangat, panas. Setiap kategori direpresentasikan memakai bentuk kurva tertentu. Berikut adalah contoh kasus fusi logik. Pengaturan kecepatan kipas. Inputnya ada suhu sama dengan 32 derajat Celcius. Himpunan fusinya ada hangat, panas. Aturannya, yang pertama, if suhu hangat, then kipas sedang. Yang kedua, if suhu panas, then kipas cepat. Fusifikasinya, mu hangat 32 sama dengan 0,4. Mu panas 32 sama dengan 0,6. Inferensinya ada aturan 1 aktif bisa disebut 0,4 kipas sedang. Aturan 2 aktif bisa disebut 0,6 kipas cepat.
agregasi dan difusifikasi sentroid. Bisa disebut juga kecepatan kipas 72%. Kesimpulannya, suhu 32 derajat Celcius menghasilkan kipas yang berputar lebih cepat karena lebih kuat masuk kategori panas. Oke, next, kelebihan sistem fusi. Yang pertama, mampu menangani data yang tidak pasti. Sistem fusi dapat bekerja dengan informasi yang sama, tidak lengkap atau berada di antara dua kondisi. Tidak perlu batas tegas seperti panas atau dingin, karena sistem memahami nilai di antaranya. Kedua, mirip cara berpikir manusia. Logika fusi menggunakan aturan if-then seperti manusia mengambil keputusan. Sistem bisa memberi hasil yang fleksibel atau realistis, bukan keputusan kaku seperti pada logika biner. Yang ketiga, cocok untuk sistem kontrol. Banyak perangkat sehari-hari menggunakan fusi untuk mengatur perilaku secara halus dan otomatis. Misalnya, AC bisa disebut juga menentukan tingkat dingin berdasarkan kenyamanan. Mesin cuci disebut juga mengatur lama pencucian berdasarkan tingkat kotor. Robot bisa disebut juga mengatur pergerakan secara adaptif terhadap lingkungan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.